Ketika kegagalan demi kegagalan terjadi dan rasanya kita tidak sanggup lagi untuk menghadapi, dan usia semakin bertambah serta ketakutan menanti, rasa-rasanya sudah nggak ada harapan lagi. Tapi bagaimana kalau kamu mencoba sekali lagi, dan itulah hadiah yang sebenarnya yang tanpa kamu duga udah dipersiapkan Tuhan untuk kamu. Halo, aku Kiki, dan kita berada di ruang inspirasi yang mungkin bisa membantu kamu untuk mendapatkan perspektif baru tentang hidup lebih bebas, lebih penuh inspirasi, kebaikan, cinta, dan juga kebahagiaan. Usia 40 tahun. Siapa di sini yang usia 40 tahun? Kalau kamu senggang, boleh isi komentar ya, meninggalkan jejak dan apa ketakutan terbesar kamu. Usia 40 tahun banyak sekali orang yang sangat pesimis ya. Sangat khawatir, sangat takut, bahkan aku juga menemui beberapa orang yang mau beranjak usia 40 tahun merasa kegagalan, merasa tidak ada pencapaian, tidak ada prestasi apapun yang dibanggakan, tidak ada hal-hal menarik yang perlu dibicarakan, tidak ada hal-hal yang mungkin membuat bangga dirinya dan akhirnya kehilangan harapan. Untuk kamu juga yang mungkin yang saat ini merasa sebenarnya hidupnya sih baik-baik aja, nggak kekurangan apapun, pekerjaan bagus, keluarga juga oke ya, dan kesehatan juga alhamdulillah, tapi kenapa ya kok terasa hampa, terasa kosong, hanya menjalani hari demi hari, monoton, bosen, dan gak ngerti lagi kenapa bisa menghadapi hal seperti ini, padahal semuanya baik-baik saja. Atau untuk kamu yang sudah berusia kepala 4 ke atas ya, kepala 5, kepala 6, atau berapapun, yang merasa sudah tidak ada kendali lagi dalam hidup dan harus menerima hidup apa adanya seperti ini, dan merasakan energi benar-benar terkuras habis untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, sesuatu yang antusias, sesuatu yang penuh semangat. Mungkin ini hal yang bisa kamu lakukan untuk memulai langkah baru dengan penuh harapan. Pernah dengar bahwa kehidupan yang sebenarnya dimulai dari usia 40 tahun. Kita sering membandingkan diri ya dengan orang lain yang pencapaiannya sudah sangat luar biasa. Yang kita tuh seolah ngerasa insecure ya terhadap segala hal yang bisa dicapai oleh orang-orang yang usianya jauh lebih muda. Dan kita merasa, aku hanya di sini saja. Sedangkan mereka bisa mencapai banyak sekali hal, aku hanya berada di titik ini saja, gak kemana-mana, dan mengalami banyak kegagalan demi kegagalan yang sangat-sangat mengoyak ya harga diri kita, konsep diri kita, rasa percaya diri kita, sehingga kita gak mampu lagi untuk memikirkan hal besar yang ingin kita lakukan. Sekedar hanya bertahan saja itu benar-benar sudah luar biasa sekali. Akhirnya kita merasa bahwa hidup tidak adil, bahwa aku memang mungkin ya ditakdirkan hanya seperti ini saja, dan kita lupa bahwa kita hidup di cangkang kecil yang kita ciptakan sendiri. Ilusi-ilusi itu yang penuh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang tidak ada habisnya, itu adalah penjara pikiran yang kita ciptakan dalam realita kita. Terus bagaimana? Bagaimana untuk mengatasi ketakutan itu? Bagaimana untuk melangkah? Apakah memang ada harapan? Dan akan selalu ada harapan. Ya. Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah, apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini? Apa yang benar-benar ingin kita raih dalam hidup ini? Seringnya kita nggak ngerti apa yang aku mau. Bukan karena kita tidak memiliki impian, tapi impian-impian itu sudah terkubur dengan segala banyak kekecewaan hidup, tantangan hidup, traumatik ya. Dan trauma adalah guru yang terbaik sebenarnya, yang membuat kita semakin lebih bijak untuk melangkah.
jujur sama diri kita sendiri dan mengakui benar-benar bahwa segala hal yang sudah terjadi pada diri kita memang tanggung jawab kita 100%. Dan kita bisa untuk mengubahnya lagi sesuai keinginan kita. Ya. Apa yang benar-benar kita mau. Itu mungkin perlu pemikiran yang dalam dan panjang, karena seringnya kita lupa, bahkan secara sengaja melupakan, hanya untuk berkata pada diri sendiri, menyoraki diri sendiri, nggak apa-apa, itu nggak tercapai, nggak apa-apa, aku sudah bahagia dengan saat ini, tapi hati kita merintih sedih. Jujur sama diri kita sendiri dan berani mengakui apa yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah meminta tuntunan. Karena kita nggak ngerti apa-apa, ya. Kita memikirkan banyak hal. Harus bagaimana untuk bangkit kembali. Harus bagaimana untuk memulai sesuatu yang besar lagi. Harus bagaimana ini, itu, dan sebagainya. Dan kita bingung sendiri. Maka jawaban yang paling bijak berasal dari tuntunan ilahi. Tuntunan dari Tuhan, tuntunan dari Allah. Tuntunan dari Sang Maha Besar yang mengetahui segalanya. Ya. Kita akan benar-benar merasakan kok. Inspirasi itu kemudian tiba-tiba datang. Ada dorongan, ada pertemuan yang tidak terduga, ada peluang, ada orang-orang yang tiba-tiba datang dan menawarkan solusi. Bahkan langsung dalam sekejap saja, setelah selesai misalkan menonton video ini, akhirnya, ya, tercerahkan, ya. Sebenarnya secepat itu, ketika sudah nggak ada lagi beban, ya, yang terus membuat kita itu terikat, dan kita nggak mau untuk melepaskannya. Kita berpegangan pada beban itu. Dan meminta tuntunan ini perlu kita ulang dan ulang. Kita meminta, kita diberi. Itu harus kita percayai. Ya. Mungkin sekali lagi beberapa orang akan berbeda. Ya, ada yang langsung, ada yang butuh beberapa waktu. Bahkan kita lupa akan permintaan kita, tiba-tiba, oh iya ya, sudah berada di jalan yang kita nggak sadar menuju impian kita. Hidup memang ajaib itu, ya. Ada banyak sekali peristiwa acak yang tidak terduga. Namun sebuah pelajaran penting yang harus kita ingat adalah ini semua tentang belajar untuk berkesadaran lebih tinggi. Ya, segala tantangan hidup kalau kita ingat kembali, ya, perjalanan hidup kita sebenarnya satu sama lainnya itu saling terhubung. Pertemuan kita dengan orang-orang lain itu semuanya terhubung. Gak ada yang terpisah. Dan akan memberikan pelajaran demi pelajaran sampai kita sadar bahwa iya ya, ini loh, aku sebenarnya itu ini. Dan ini adalah perjalanan hidupku, perjalanan jiwaku. Dan ketika kita sudah meminta tuntunan, ya, kita berusaha melakukan segala hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam keadaan kita saat ini, apapun itu, ya. Walaupun keadaan kosong, keadaan minus, keadaan baik-baik saja tapi terasa hampa, apa yang bisa aku lakukan untuk menjadi lebih baik? Mungkin kamu bisa menonton video pertama saya di episode Meriset Hidup, ya. Itu ada tuntunan yang rinci, ya, untuk mengubah hidup kita menjadi jauh lebih baik, lebih berenergi. Lakukan segala hal yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Kita akan dikasih jawaban. Dan pada akhirnya teman-teman, pada akhirnya, bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita, nantinya adalah bagaimana kita memberikan dampak kebaikan kepada banyak orang. Bagaimana kita dalam usaha kita atau pekerjaan kita atau bisnis kita yang kita lakukan saat ini yang membentuk diri kita yang baru, yang lebih baik, itu untuk melayani jauh lebih banyak orang, berdampak untuk menginspirasi, untuk mengubah kehidupan banyak orang menjadi jauh lebih baik, membuat orang lain lebih bahagia, membuat orang lain lebih menghangat hatinya. Karena sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi orang lain dan orang yang memberikan sinar di hati mereka yang beku, menghangatkan hati mereka dan membuat harapan hidup mereka kembali lagi. Pada akhirnya seperti itu. Dan itu memang sebuah perjalanan panjang
Yang ketika kita sudah berusia 40 tahun, kita memiliki poin plus ya, bahwa kita mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman yang membuat kita itu jauh lebih rendah hati, jauh lebih bijak, jauh lebih tangguh. Kita belajar kesabaran, kegigihan, ketabahan ya. Kita belajar untuk mengelola emosional kita. Karena ini penting sekali. Mungkin kita di usia 20-30 tahun yang ambisius dan berapi-api dan emosionalnya tidak terkendali hanya karena ingin mengejar kesuksesan yang luar biasa. Sekarang pun kita bisa, tapi lebih tertata lagi emosionalnya. Dan akan selalu ada harapan ya. Hidup luar biasa banget ya, indahnya. Kita nggak akan pernah tahu jalan yang kita tempuh membuat kita menuju ke arah mana dan mengangkat diri kita seberapa besar. Karena ketika Tuhan melihat kesungguhan hati kita, keajaiban itu bisa terjadi sekejap mata. Oleh karena itu penting sekali melakukan segala hal yang kita ya kerjakan dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta, dan biarlah Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Oke? Jadi 40 tahun adalah awal baru untuk memulai sesuatu yang lebih besar, lebih antusias, lebih berenergi, lebih luar biasa. Karena saya mengenal orang-orang yang memiliki ya antusiasme yang sangat tinggi. Saya punya salah satu partner bisnis, beliau berusia 72 tahun, kami berpartner selama kurang lebih 8 tahun. Beliau adalah orang yang sangat menginspirasi dan saya belajar banyak sekali kepada beliau. Beliau orang yang sangat rendah hati, sangat baik, dan keinginan untuk belajar sangat tinggi dan ingin memberikan dampak kebaikan untuk banyak orang. Dan ketika kita menerapkan untuk terus bertumbuh, untuk selalu belajar, untuk terus ya membuat dampak kebaikan sampai kita dipanggil nanti, maka nggak akan ada yang sia-sia kok dalam hidup ini. Semuanya berarti, bahkan pengalaman terpahit sekalipun itu memberikan pelajaran yang luar biasa yang membentuk diri kita saat ini. Jadi berbahagialah dan nikmati perjalanan indahnya penuh sukacita. Ingat untuk selalu meminta tuntunan dan mengerjakan hal sebaik-baiknya semampu kita setiap hari. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.